Bilang gubernur konten, jawaban KDM bikin pendemo terdiam. Dicibir pencitraan, disebut gubernur konten. Di hadapan pendemo, Deddy Mulyadi tak membalas dengan amarah. Bukan klarifikasi, bukan pembelaan. Ia justru mengangkat tangan dan mendoakan mereka yang mencaci. Saat hinaan dibalas doa, publik pun bertanya, ini pencitraan atau kedewasaan seorang pemimpin? Kami sampaikan bahwa 3.128 angkutan kota di wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat hari ini dan hari besok tidak beroperasi, yaitu tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 1 Januari 2026. Nilai kompensasi yang diberikan selama tidak beroperasi sebesar Rp600.000 per angkutan kota. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Anda semua bisa berlibur bersama keluarga tanpa harus bekerja. Dan saya ucapkan terima kasih pada seluruh wisatawan yang datang ke wilayah Provinsi Jawa Barat. Semoga para wisatawan bisa berlibur di Jawa Barat tanpa hambatan dan tanpa gangguan. Serta saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, para dokter, para perawat, dan seluruh pihak yang membantu kelancaran kegiatan menjelang Tahun Baru 2026. Selamat Tahun Baru, semoga kita semua dalam keadaan bahagia dan tahun yang akan kita jalani, tahun yang memberikan harapan untuk kita hidup jauh lebih baik. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing. Di penghujung tahun 2025 ini, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh warga Jawa Barat yang telah memberikan dukungan yang penuh terhadap langkah-langkah penataan pembangunan di seluruh provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh gubernur dan wakil gubernur, bupati dan para wakil bupati, wali kota dan para wakil wali kota, serta para kepala desa dan kelurahan. Saya menyampaikan bahwa banyak kekurangan yang kami miliki. Masih belum selesainya pembangunan infrastruktur, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, tingkat ekonomi yang belum sesuai dengan harapan, kemiskinan masih sangat terbuka, pengangguran masih mengantri panjang untuk mendapatkan pekerjaan, disparitas antara kaya dan miskin masih terjadi, kerusakan lingkungan yang terus-menerus terjadi, ancaman bencana yang menganga dan bisa datang dalam setiap waktu. Ini adalah tugas kita bersama untuk menjadi kesadaran di 2026 nanti kita harus bersama-sama memperbaikinya dan tidak ada pemimpin tanpa dukungan rakyatnya. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih pada jajaran petani, nelayan, para pegawai, para wira swastawan, para pengusaha dan seluruhnya yang dalam setiap waktu memberikan saran dan otokritik kepada Gubernur Jawa Barat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih pada jajaran buruh yang terus-menerus melakukan otokritik terhadap gubernur. Dan sikap itu menurut saya adalah sikap yang benar, di mana para buruh berhak untuk mendapatkan upah yang layak, penghidupan yang layak. Dan sikap menyampaikan pernyataan secara terbuka dijamin oleh undang-undang dan merupakan hak setiap warga negara, termasuk di dalamnya buruh. Tetapi sebagai gubernur, saya juga pasti memiliki pertimbangan-pertimbangan, bukan hanya kepentingan buruh, tetapi juga kepentingan yang lebih luas, yaitu diantaranya yang kami pikirkan adalah keberlangsungan berusaha di Jawa Barat dan antrian pengangguran yang masih panjang, yang memerlukan ruang lapangan kerja yang terbuka, sehingga kami juga harus ramah terhadap berbagai modal yang masuk ke Jawa Barat. Selanjutnya juga saya sampaikan Jawa Barat merupakan daerah dari sisi kabupaten dan kotanya upahnya paling tinggi di Indonesia. Kita tahu upah yang tertinggi di Kota Bekasi dan masih ada upah yang rendah yaitu di Kabupaten Pangandaran. Tetapi berbeda kalau Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta merupakan daerah penyangga yang menjadi kawasan favorit
dari kawasan industri di Indonesia, padat modal di situ berada, dan Pangandaran, kabupaten yang berbasis nelayan dan pertanian. Semoga ke depan kedua-duanya bisa tumbuh seirama dan setara. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih atas otokritik yang dilakukan oleh Pak Said Iqbal, dan saya menyampaikan semoga Bapak senantiasa sehat, dan saya menghormati Bapak sebagai tokoh yang konsisten dalam membela kepentingan para buruh. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan mewujudkan buruh yang sejahtera dan daerah yang ramah terhadap industrialisasi. Karena buruh diperlukan oleh industri dan industri juga diperlukan oleh buruh. Terima kasih, salam hormat untuk semuanya. Hari ini terus bergema. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat atau KDM, itu adalah gubernur yang lebih bekerja untuk kepentingan konten dibanding kerja nyata melayani rakyat. Gubernur yang membangun pencitraan untuk kepentingan politik dirinya dan masa depan politiknya. Padahal saya mengambil jalan untuk tidak mengambil citra. Bersikap mengambil jalan tengah dalam UMK dan UMSK. Sesungguhnya sikap yang sangat beresiko. Karena saya pasti dicaci maki. Saya pasti dibenci, didemo dalam saban waktu, umpatan terus bergemuruh dari mulai Gubernur Tai dan gubernur yang lainnya. Saya mengambil jalan itu untuk kepentingan semua, agar buruh bisa secara perlahan terus meningkat kesejahteraannya, tapi perusahaan mampu bertahan dengan kondisi dan iklim yang makin hari semakin berat. Saya punya pengalaman saat jadi bupati, dulu pernah menetapkan upah bertingkat, yaitu UMSK, dari mulai upah tertinggi di sektor otomotif sampai upah yang paling rendah di sektor tekstil. Dan paling rendah sekali upah di Purwakarta adalah garment. Setelah saya berhenti jadi bupati, kebijakan pengupahan itu berubah. UMSK tidak diperbolehkan lagi. Akhirnya, industri padat karya jatuh berguguran. Dari mulai Starpia, Enstrand, Dada, Iljinsun Garment, dan berbagai industri lainnya, dan mungkin terjadi di seluruh wilayah Jawa Barat. Saya menyaksikan buruh-buruh menjerit dan menangis, hidup tanpa pesangon. Saya menyaksikan buruh penjual besi untuk menyambung kehidupannya karena mereka kehilangan pekerjaan. Maka jalan ini saya ambil untuk kepentingan semua. Saya berharap ke depan industri yang ada di Jawa Barat adalah industri berteknologi tinggi, padat modal, melibatkan anak-anak berpendidikan menengah dan tinggi, sehingga upahnya tinggi. Tetapi pada faktanya, kita masih berhadapan dengan saudara-saudara kita yang ngantri untuk mendapat pekerjaan. Saudara-saudara kita yang berpendidikan SMP harus mendapat pekerjaan. Dan akhirnya upahnya berbeda antara yang padat modal dengan padat karya. Untuk itu, saya mengambil resiko ini. Saya merelakan diri saya dicaci maki. Saya merelakan diri saya dalam setiap hari, setiap detik dibahas secara terus-menerus dengan berbagai tuduhan. Dibanding saya mengambil jalan citra hanya untuk kepentingan diri saya sendiri. Jangan kita yang nungguin, dia yang nungguin harusnya. Jangan loncat mulu. Mohon maaf. Mohon maaf. Ketika misalkan kata-kata saya menyinggung, ada pengikut Bapak Aing gitu ya, bodoh amat. Sekali lagi, harusnya di sini beliau konten di sini bersama-sama dengan masyarakat buruh di Jawa Barat. Harusnya jangan konten di tempat lain. Di sini nih lagi rame. Ya bang. Gelombang aksi unjuk rasa kembali memadati kawasan pusat pemerintahan Jawa Barat pada Senin siang, tanggal 29 Desember tahun 2025.
Ratusan buruh dari berbagai organisasi serikat pekerja mendatangi gedung sate di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap kebijakan penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Kota tahun 2026 yang dinilai tidak berpihak pada hasil kesepakatan di tingkat daerah. Berdasarkan pantauan di lokasi, masa aksi mulai berdatangan sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan terus bertambah hingga puncaknya pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Para peserta aksi datang dengan mengendarai ribuan kendaraan roda 2 yang dilengkapi dengan berbagai atribut organisasi, seperti bendera yang dikibarkan di bagian belakang motor. Setibanya di depan gedung sate, 4 unit mobil komando yang dilengkapi pengeras suara besar berjajar rapi di depan pagar utama sebagai pusat orasi. Aparat kepolisian dari Polrestabes Bandung nampak telah bersiaga di sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan Trunojoyo, hingga area sekitar gedung sate guna menjamin kondusivitas. Menariknya, pihak kepolisian menyambut para pengunjuk rasa dengan membentangkan spanduk bernada persuasif yang berisi ajakan untuk menyampaikan aspirasi secara tertib serta komitmen kepolisian dalam melayani para pejuang aspirasi tersebut. Meski dipadati massa, arus lalu lintas di sekitar lokasi terpantau tetap mengalir ramai lancar. Aksi turun ke jalan ini dipicu oleh terbitnya keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561.7/863/Kesra-2026 mengenai penetapan UMSK 2026. Pihak buruh melalui Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Jawa Barat, Roy Jinto Ferianto, menyatakan keberatan yang sangat mendalam karena Gubernur Deddy Mulyadi dianggap telah mencoret ratusan poin rekomendasi upah sektoral yang sebelumnya telah disepakati di tingkat kabupaten dan kota. Dari data yang ada, tercatat sebanyak 19 daerah di Jawa Barat yang telah mengajukan usulan penetapan UMSK. Namun, dalam surat keputusan yang disahkan, pemerintah provinsi hanya mengakomodasi 12 daerah saja. Ketujuh wilayah yang rekomendasinya tidak masuk dalam daftar penetapan tersebut meliputi Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Majalengka, dan Sumedang. Para pekerja mendesak Gubernur Jawa Barat untuk segera melakukan revisi terhadap surat keputusan tersebut. Mereka menuntut agar nilai dan jumlah sektor dalam UMSK 2026 disesuaikan kembali dengan rekomendasi awal yang diajukan oleh para bupati dan wali kota di wilayah masing-masing. Buruh menilai bahwa pengabaian terhadap rekomendasi daerah merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap hasil dialog tripartit yang telah dibangun dengan susah payah di tingkat lokal. Selain menuntut revisi angka, massa aksi juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penetapan upah. Mereka berharap pemerintah provinsi tidak mengambil keputusan secara sepihak tanpa mempertimbangkan dinamika ekonomi dan kesejahteraan buruh di sektor-sektor unggulan tiap daerah. Aksi ini ditegaskan sebagai upaya untuk menjamin agar hak-hak pekerja di Jawa Barat terlindungi melalui upah sektoral yang adil dan sesuai dengan kondisi lapangan. Pertama-tama dalam hati tolong ucapkan doa teman-teman yang masih ada di alun-alun di belakang, kita doain dalam hati aja. Dalam hatinya mereka tergugah untuk gabung kita bersama-sama kita di depan gedung sate. Ya, kita bisa dikatakan kita kasih tepuk tangan biar yang di belakang bersama-sama dengan kita untuk di depan pagar gedung sate. Kita kasih aplaus buat mereka. Kita kasih aplaus buat yang masih ada di belakang karena mereka masih menonton kita. Mereka menonton kita. Kalau mau nonton pulang. Ya teman-teman semuanya, di tanggal 24 teman-teman ketahui semuanya, di tanggal 24 kalau nggak salah maghrib kita mendapatkan kabar bahwa di setiap kabupaten kota, teman-teman, rekomendasi wali kota dan bupatinya ada yang dihapus, dikurang, betul nggak? Betul nggak? Kemudian kita ada itikat baik, Serikat Pekerja Serikat Buruh di Jawa Barat beritikat baik. Hari itu kita tidak melakukan reaksi, tapi hari ini kita introspeksi alhasil. Kemarin hari Minggu tak hari Natal ya? Minggu ya? Hari Minggu. Dewan pengupahan di masing-masing daerah, kabupaten kota menghadap provinsi atau menghadap gubernur. Cuman pertanyaannya kenapa cuma 8 kabupaten atau kota? Di Jawa Barat ada 18 daerah. Ini pertanyaannya.
Kenapa kita diem baik ya? Ketempo lagi kita. Ya teman-teman semuanya, ada 7 sampai 8 yang kemarin membahas ulang terkait masalah UMSK tahun 2026. Yang hari ini, yang pada ini hari ini akan diputuskan oleh gubernur. Coba sampai dengan saat ini gubernur nggak tahu rimbanya di mana. Ini nyampe bang ya? Alhamdulillah nyampe, udah kelihatan. Ya hari ini kita masih menunggu gubernur. Nggak tahu dia lagi konten di mana, kita nggak tahu. Yang jelas bisa dikatakan hari ini kita menunggu beliau. Ya harapannya beliau bisa hadir ke sini, kemudian membacakan hasil keputusan gubernur terkait masalah UMSK revisinya. Teman-teman semuanya, panggil teman-teman yang di belakang, kasih tepuk tangan buat yang di belakang. Kasih tepuk tangan di belakang. Termasuk yang ada di depan mobil komando, harusnya ada di belakang. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Ayo teman-teman semuanya. Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan. Buruh berkuasa, rakyat pasti menang. Ayo bang. Aduh, susah ya, susah ngambil hati orang bang. Ya biar sekali lagi kepada pihak kepolisian ini jangan ada yang depan ini bang. Ntar kalau digesekan marah, digesekan kita yang disalahin. Ya, ini teman-teman bantu yang ada di sini, Pak Polisi nggak mau keluar, nggak mau masuk. Ya kalau teman-teman maju semuanya, tempatnya padat, ya mungkin bisa masuk kali ke dalam. Ya kembali lagi ke topik permasalahan, kita sambil menuju teman-teman kita yang akan bergabung dengan kita yang ke depan mobil, ke belakang mobil komando. Ya teman-teman semuanya, kemarin sekali lagi ada 7 sampai 8 daerah kabupaten kota di Jawa Barat dipanggil oleh DP Prop yang pada intinya membahas terkait masalah revisi UMSK tahun 2026. Informasinya, gue nggak mau percaya lagi bang. Kemarin tanggal 24 bro, tanggal 24, udah lu tenang, beres. Kalau kata orang Bekasi ngomong gitu bang, udah kalian tenang aja, nggak usah anarkis, aksi damai aja. Ternyata bullshit. Hari ini pun sama infonya, gubernur akan mengeluarkan SK revisi yang pada intinya sesuai dengan keinginan atau rekomendasi dari wali kota atau bupati. Cuman kita nggak bakal percaya lagi, bullshit itu semuanya. Begitu, ketika misalkan kita nggak mau nunggu lagi, kita tidak mau nunggu sampai malam. Harusnya gubernur langsung ke sini. Jangan kita yang nungguin, dia yang nungguin harusnya. Jangan loncat mulu. Mohon maaf. Ketika misalkan kata-kata saya menyinggung, ada pengikut Bapak Aing gitu ya, bodoh amat. Sekali lagi, harusnya di sini beliau konten di sini bersama-sama dengan masyarakat buruh di Jawa Barat. Harusnya jangan konten di tempat lain. Di sini nih lagi rame, ya bang. Ya teman-teman semuanya, satu musik ya. Gimana caranya di pagar ini bisa ringsek? Semangat gak? Semangat gak? Semangat gak? Satu lagi bagaimana caranya? Minimal Pak Polisi masuk ke dalam. Korban pencitraan KDM. Gara-gara Pak Dedi, yo. Ayo, gara-gara Pak Dedi, yo. Demo helan, demo. Saya sangat paham masalah ini, bahwa berdasarkan data yang dimiliki dari pengajuan desa di wilayah terdampak penutupan tambang, warga yang terdampak penutupan tambang, yang data yang sudah masuk sebanyak 9.000. Dari 9.000, 3.000 sudah dibayarkan. 6.000-nya akan kami bayarkan. Tetapi kemudian masuk lagi data susulan sebanyak 9.000 orang, sehingga alokasi yang disiapkan kami hanya menyelapkan alokasi tadinya untuk 9.000. Tapi karena ada data lagi 9.000, maka kami menunda pembayarannya atas permintaan seluruh jajaran di wilayah tersebut. Karena kalau dibagikan sebagian-sebagian takut memicu keributan. Sehingga kami melakukan penundaan pembayaran, dan kami akan melakukan pembayarannya sekaligus, yaitu sebanyak 16.000 orang. Dari 16.000
3.000 sudah terbayarkan, jadi sisanya adalah sebanyak 13.000 kepala keluarga kami akan membayarkannya tahun depan. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas kekurangan kami. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum wargi Jabar. Berikut ini kami sampaikan posisi saldo kas RKUD Provinsi Jawa Barat hari Selasa tanggal 30 Desember 2025. Realisasi penerimaan sampai dengan pukul 5 sore ini adalah sebesar 40.844.597.932 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Pajak kendaraan bermotor sebesar 17.469.503.500 rupiah. Bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 21.285.200.400 rupiah. Pajak air permukaan sebesar 147.577.564 rupiah. Retribusi dan pendapatan lainnya sebesar 1.942.316.468 rupiah. Sedangkan pengeluaran sebesar 259.825.885.785 rupiah dengan rincian sebagai berikut. Belanja pegawai sebesar 624.350.772 rupiah. Belanja barang dan jasa sebesar 26.568.747.409 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 1.980.000.000 rupiah. Belanja modal sebesar 226.842.700.784 rupiah. Belanja bantuan keuangan desa sebesar 2.915.386.820 rupiah. Belanja hibah sebesar 894.700.000 rupiah. Sehingga jumlah saldo kas sampai dengan saat ini adalah sebesar 197.627.483.716 rupiah. Demikian wargi Jabar update posisi rekening kas umum daerah hari ini. Sampai jumpa di update selanjutnya. Mantap. Masih kuat itu. Kami duduk di sini karena uang akhirnya. Mantap. Bapak, keluar siapa Bapak? Keluar harusnya siapa Bapak? Ini untuk Bapak tai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menuntaskan peninjauan kembali keputusan gubernur terkait upah minimum sektoral kabupaten kota atau UMSK 2026. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengambil langkah ini untuk mengakomodasi aspirasi serikat pekerja sekaligus memberikan kepastian regulasi bagi dunia usaha. Peninjauan ulang tersebut dipicu permintaan klarifikasi dari serikat pekerja mengenai penetapan UMSK di 8 daerah, di antaranya Kabupaten Bekasi dan Kota Bogor. Menindaklanjuti hal itu, Deddy Mulyadi mengundang para bupati dan wali kota dari wilayah terkait beserta Dewan Pengupahan masing-masing dalam sebuah forum diskusi di Lembur Pakuan, Subang, Sabtu 27 Desember 2025. Dalam pertemuan itu, Gubernur membuka ruang dialog yang lebih luas. Tujuannya guna menyamakan persepsi terkait penerapan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan, perhatian utama pemerintah provinsi adalah memastikan setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kuat dan berkeadilan. Gubernur menekankan pentingnya membangun pemahaman yang sama agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari, ujar Herman, Senin, 29 Desember 2025. Sebagai tindak lanjut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat menggelar pembahasan intensif. Pembahasan ini dilakukan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, pekerja, dan akademisi. Rangkaian pertemuan penyelarasan tersebut berlangsung di Balai Pakuan, Bandung, Minggu 28 Desember 2025.
Herman menambahkan, dalam pertemuan lanjutan dengan perwakilan buruh, Pemprov Jabar menegaskan akan menelaah ulang seluruh rekomendasi UMSK yang diajukan Bupati dan Wali Kota. Ia menyebut gubernur memegang tanggung jawab penuh atas regulasi tersebut. Hal itu mengingat keputusan itu berdampak langsung pada aspek hukum dan iklim ketenaga kerjaan di Jawa Barat. Saat ini, Disnaker Trust Jabar masih melakukan kajian teknis secara menyeluruh. Hal ini untuk memastikan revisi Kegub UMSK 2026 berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Herman, dalam proses ini gubernur mempertimbangkan berbagai kepentingan, mulai dari peningkatan kesejahteraan pekerja hingga menjaga keberlangsungan usaha serta iklim investasi yang sehat di Jawa Barat. Sebelum kita membuka sesi tanya-jawab, kita akan menampilkan barang bukti dalam kegiatan penangkapan di wilayah Kabupaten Bekasi ini. Adapun barang bukti ini senilai 200 juta rupiah yang diamankan di rumah saudara ADK yang merupakan sebagian dari atau sisa setoran ijon proyek yang keempat dari saudara. Dan juga nanti kita berharap di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Juga KDM jangan terlalu pencitraan. Enough is enough. Stop pencitraan. Lihat Gubernur Jawa Barat sebelumnya menggunakan kekuatan sosial media untuk hanya untuk mengangkat citra, tapi tidak melayani masyarakat sesungguhnya. Yang kedua, KDM telah melanggar peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto yang berasal dari partai yang sama. Di situ dikatakan bahwa UMSK tidak bisa dirubah oleh gubernur, yang bisa dipertimbangkan untuk dirubah sesuai kebutuhan adalah UMK. Dengan demikian, nilai UMSK yang sudah direkomendasikan para bupati wali kota tidak boleh dirubah oleh KDM. Ini apa maksudnya KDM? Berarti KDM tidak cerdas, tidak baca PP. Atau jangan-jangan belum tentu benar. Mentang-mentang surveinya sudah nomor 2 sebagai calon presiden, mulai nakal, ingin menampilkan kebijakan sendiri, tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Akun media Prabowo nge-stitch video aku yang memikirkan secara logik gimana cara memindahkan dan membersihkan kayu-kayu. Dan sudah terjawab, mereka gotong royong membersihkan di pesantren tersebut. Akan tetapi, yang nggak masuk logikaku, ada pula komentar orang, netizen, bilang, tuh mereka siang dan malam bekerja untuk membersihkan itu. Kamu cuma bisa ngomong doang, kamu cuma bisa bacot doang dari sosmed. Lah, kok aku yang nanggung? Itu kan kayu akibat perusahaan-perusahaan legal yang diizinkan pemerintah maupun ilegal yang tidak terlihat oleh pemerintah ngambil kayu ini secara liar sampai nggak terkontrol, sampai kayu ini habis, sampai deforestasi, penanaman sawit terlalu too much. Kan itu kan akibat mereka. Masa aku yang bersihin? Masa kayu-kayu dari kelalaian pemerintah menjaga hutan aku yang bersihin? Gimana sih? Ya juga teman-teman TNI, teman-teman yang membersihkan itu ya, gabungan itu yang ada di video tuh, itu kan mereka korban.
Juragan mereka itu yang dapat untung. Mereka yang bersihkan, ya kan? Kebetulan mereka digaji negara. Mereka dapat perintah, ya kan? Juragannya dapat untung. Ya. Itulah. Kok aku pula yang suruh bersihin kayu-kayu kayak gini nih. Kita viralkan lagi nih. Ada banyak kayu kayak gini. Biar bersih semua. Dah. Ya? Pikirkan secara logika sebelum komentar. Ngomong-ngomong, Prabowo gemoy itu patah banget ya. Patah banget. Siapa yang udah pernah ikutan Pilpres 4 kali dah, tepuk tangan. Pernah ikutan Pilpres 4 kali. Oke. Pada masa yang lampau, citra Pak Prabowo bukan gemoy kan? Apa dia? Militer. Tegas, galak. Galak mah bukan yang mau dia sampaikan. Kebetulan orangnya gitu, bukan. Citra apa yang dia tampilkan? Keras, wibawa, tegas. Sekarang gemoy kok bisa? Ini orang pernah nyulik aktivis, guys. Loh, kenapa wow? Emang iya? Emang iya? Beliau pernah menculik aktivis, makanya dicopot dari jabatan. Katanya, menurut keyakinan saya nih, kalau saya nggak salah ingat pas saya baca, beliau menyalahartikan perintah atasan. Terjadilah nyulik, sempat dibahas di bukunya Pak Habibie. Kaget Pak Habibie. Prabowo ngirim tentara ke arah Pak Habibie. Pak Habibie bingung, nelfon Wiranto. Wiranto, emang kamu ngirim Prabowo ke rumah saya? Kagak, kata gitu. Panik dia. Ribut itu. Menyalahartikan perintah atasan. Gak tahu apa yang terjadi. Mungkin Wiranto bilang, Prabowo, amankan Jakarta. Siap, culik aktivis. Hah? Apa? Tunggu. Sini dulu lagi, sini dulu. Prabowo, sini dulu bentar. Prabowo, amankan Jakarta. Siap, culik aktivis. Apa lu bilang? Ulangin. Prabowo, amankan Jakarta, amankan Jakarta, culik aktivis. Anjing lu emang lu ya. Jadi lu banyakan bercanda Cing Abdel lu ya. Lu pikir lu Cing Abdel lu? Hah? Temon lu. Dan memang benar kan? Memang benar beliau pernah menculik aktivis. Beliau sendiri yang mengaku 2019 gua nge-tweet soal Pak Prabowo pernah nyulik, diserang sama buzzernya. Beliau lewat akun Twitter beliau centang biru nge-reply, cari tweetnya masih ada. Saudara Panji benar, saya memang dulu pernah mengamankan aktivis. Beliau bilang mengamankan aktivis, tapi kita tahu yang dimaksud nyulik kan. Karena kan mengamankan dan nyulik beda, guys. Ini mengamankan kayak gini nih. Maaf, izin, maaf. Gitu ya. Nyulik kan sini anjing. Kan gitu ya. Kok bisa dari yang begini terus tiba-tiba gini? Kok bisa? Siapa tuh yang nyuruh itu? Kok bisa ya? Siapapun yang menginformasikan ke beliau, pemberani itu. Siapa tuh yang bilang, Pak, banyak-banyak joget, kurang-kurangin nyulik. Itu siapa yang ngomong kayak gitu? Prediksi gua, kemungkinan besar militer. Siapapun yang nggak punya siapa-siapa. Ini ada 3 tentara diskusi. Ini Pak Prabowo lagi di sini nih kan. Ada 3 tentara lagi diskusi di sini. Guys, sorry guys, anak gue baru lahir. Anjing gue minggu depan nikah lagi. Gue nggak punya siapa-siapa lagi. Maju nih orang kan, wah gemeteran tuh dia. Mau ngomong ke Pak Prabowo kan. Pak Prabowo lagi nungguin sambil main kucing. Siapa nama kucingnya? Bobby. Sekarang gubernur Sumatera Utara tuh. Walaupun lucu kalau yang dibelah sama Pak Prabowo beneran Bobby Sumatera Utara ya. Bobby lagi. Gede banget kan. Diam dulu Bob, diam dulu Bob. Ada tentara datang, diam dulu.
Hindarin akun gue, itu kata anak abah yang ini. Buat anak-anak abah semua dimanapun kalian berada, dihimbau buat kalian untuk menghindari 3 akun di atas yang melakukan buzzer pemerintah. Akun Sylvia Chan, akun Pisbu, dan juga akun Pecelele. Kita sekarang untuk anak abah semuanya fokus untuk bagaimana menjadi oposisi yang baik. Mengkritik pemerintah, mengawal pemerintah, dan mengoreksi apabila ada yang salah. Sampai selesai masa jabatan yang akan mendatang. Kita fokus untuk memberikan konten-konten yang terbaik seputar Bapak Anies Baswedan. Dan dihimbau untuk tidak memecah belah antar suku dan bangsa. Dan ke depan, kita sebagai oposisi yang demokratis, bijaklah dalam media sosial. Gunakan media sosial kalian untuk terus menyuarakan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, daripada panjang kali lebar yang disampaikan oleh anak abah yang kosong tadi itu, sebenarnya dia ada 3 poin yang gue tangkap. 1, bahwa orang-orang yang, terutama yang disebutkan sama dia, orang-orang yang nggak sependapat, nggak sejalan sama dia, itu adalah buzzer pemerintah. Ya, ini yang namanya demokrasi. Jadi terserah sih, mau nge-labeling apapun terhadap kami-kami yang lebih percaya dengan pemerintah dibandingkan gelandangan politik, itu terserah aja. Mau dikatakan buzzer kayak apa kayak, toh dengan label apapun itu, inilah sistem demokrasi kita yang berjalan, dan gue juga gak makan daripada lu, jadi gak masalah. Yang kedua, bahwa dia ngomong, kita akan tetap jadi oposisi yang baik, kritik yang baik, yang bermanfaat. Selama ini ya, daripada jejak yang ada, itu kaum-kaum lu selalu bukannya kritik, tapi nebar hoax, nebar kebohongan, nebar fitnah, atas apa yang sudah dilakukan pemerintah. Dan atas dasar kebencian, karena abah lu nggak menang. Itu banyak kok buktinya. Kalau mau dibongkar jejak digitalnya banyak banget sih ya. Yang ketiga, bahwa lu ngomong tetap mempersatukan bangsa, jangan sampai memecah belah bangsa. Lu ngomong itu dulu sama abah lu, biar nggak memecah belah bangsa dengan segala macam provokasinya, termasuk lu. Nih, contohnya, ketika ada sebuah video yang membahas suatu hal, ya bahas dong isi videonya. Bukannya kayak gini nih, komen-komen rasis. Emang ya, dasar isi kepala, sampah, kayak isi kepalanya tukang provokasinya, iya udah, pengikutnya atau yang diikuti itu akan tetap aja jadi sampah. Karena bisanya cuma kayak gini. Kalau memang mau mempersatukan bangsa, kritik yang tepat, kritik yang konstruktif, nggak usah memecah belah bangsa, nggak usah ngasih suatu hal yang rasis, tetap berpegangan pada koridor bahwa kita Indonesia, bahwa kita berpegangan sama Pancasila, dan kita itu satu, bangsa Indonesia. Oke? Haji Isam kirim 2000 ekskavator ke Merauke buat bantu pemerintah buka 1 juta hektar lahan sawit. Tapi pemerintah cuman kirim beberapa ekskavator doang buat bencana Aceh Sumatera. Bukannya belajar dari bencana Aceh Sumatera, ini malah mau buka lahan sawit baru. Udah gitu bukannya nggak main-main 1 juta hektar. Ntar kalau udah terjadi bencana lagi kayak di Sumatera Aceh, mau nyalain siapa? Mau nyalain masyarakat adat atau mau nyalain alam? Medad banget lo. Jujur, gue sangat kecewa sama teman-teman influencer yang membuat narasi untuk memperkeruh suasana. Hari ini gue berada di Aceh Tamiang, salah satu lokasi terdampak banjir bandang paling parah di Sumatera. Di media sosial banyak konten yang menggambarkan seolah-olah warga menghadapi bencana ini sendirian. Namun di lapangan ceritanya tidak sesederhana itu. Di kondisi seperti ini itu butuh keterlibatan banyak pihak, mulai dari relawan, aparat, juga masyarakat setempat yang saling bahu-membahu bantu-membantu. Tadi gue di lapangan, gue melihat langsung dapur MBG menjadi dapur umum, bapak-bapak TNI yang bekerja tanpa henti, dan masyarakat serta anak-anak yang berupaya menghibur diri sendiri. Jadi teman-teman, datanglah untuk membantu, bukan untuk memecah belah. Bencana bukan panggung, dan warga terdampak bukan objek. Sehat-sehat semua. Curhat AA Jim soal ijazah palsu. Bagaimana hisapnya nanti di akhirat? Sadarlah Pak Jokowi. Terpidana nggak ditangkap-tangkap, kesal sekali, betul ini. Yang bukan terpidana ditangkap, ijazah selembar aja di dunia, kalau dihisab sudah segitu repotnya, gimana di akhirat? Kalau Bapak ditanya ijazah, Bapak punya ijazah nggak? Nih lihat sendiri, asli nggak, periksa sendiri, saudara mau ambil. Saya itu paling kesal banget ya sama Ustadz ya, ceramahnya tentang politik, apalagi ngurusin ijazah. Ya maksud saya itu kan kajian ilmu di majelis taklim, ya tempatnya ya untuk belajar agama. Bahaslah tentang agama. Ini malah curhat soal ijazah, ya ampun. Dan yang kedua, saya tuh heran kenapa ustadz-ustadz model begini, dalam tanda kurung ustadz-ustadz pendukung Al-Abah Al-Mekdi ini, mudah sekali terprovokasi dan mudah sekali untuk percaya dengan kaum-kaum seperti Roy Panci CS itu. Berkali-kali saya udah bilang, kalau ngerasa ya punya bukti yang kuat, ya udah datangi Mabes Polri, datangi pengadilan. Tunjukkanlah bukti kalian kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Tapi jangan pakai bukti yang diedit. Harus pakai bukti atau data yang akurat, yang fakta, yang benar-benar ada. Dan yang terakhir ya, AA Jim yang belum tentu nge-gym. Kita itu kalau mengomentari orang lain itu ya, syaratnya yang pertama kita lihat dulu diri kita ini bagaimana.
apakah kita lebih baik dari orang yang kita komentari tersebut? Dan yang kedua, syaratnya kita jangan dungu. Kalau ngomentari orang lain itu kita cari tahu dulu, oh apakah ini beritanya benar? Apakah yang kita tahu tentang orang ini benar adanya? Jangan karena kita benci ya, hati kita udah penuh kebencian, ya kita nggak objektif. Karena kan kita udah benci dengan pribadinya. Yaitu, yang mau saya katakan dalam hal ini adalah, ya Jim itu harus lihat dulu, flashback dulu ke kesalahan yang telah Jim lakukan di masa lalu. Mungkin lebih banyak dari Pak Jokowi. Kan jejak digital itu pasti ada. Ya maksud saya setidaknya Pak Jokowi itu orangnya dengan keluarganya baik, hubungannya nggak berantem sama anak, nggak pernah berantem sama istri, atau nggak pernah berantem sama sanak saudara misalnya. Nggak ada tuh, saya nggak pernah dengar beritanya begitu. Dan yang kedua, ya Pak Jokowi itu orangnya setia, istrinya cuma satu, ya. Ini bukan apa-apa loh ya, saya cuma ya mau ngasih tahu aja Pak Jokowi itu istrinya cuma satu, ya artinya Pak Jokowi itu setia. Setia dunia dan akhirat. Gak ada tuh, saya dengar berita istrinya 3, istrinya 4, istrinya 5, gak ada. Gak pernah dengar. Dan terakhir, tolong kepada ustadz-ustadz pendukung Abah ini ya, stoplah kalian itu sibuk ngebahas ijazah, sibuk ngebahas politik. Apalagi di dalam masjid, itu kan tempat ibadah, tempat belajar ilmu agama. Ya boleh-boleh saja sebenarnya membahas tentang dunia, tapi ya, jangan isinya memprovokasi. Mengajak orang lain untuk percaya kepada sesuatu yang tidak benar. Pakai bilang lagi, yang nggak bersalah dijadiin tersangka. Yang bersalah dibiarin. Itu maksudnya apa? Dan juga terakhir, tolong nggak usah sibuk ngurusin tentang ya hisab orang lain. Itu kan urusan manusia dengan Tuhannya. Kita tidak akan pernah tahu kita ini akan berakhir di mana. Jangan mentang-mentang kita ini ustaz, ya berilmu. Lantas kita bilang, kita ini ahli surga. Belum tentu. Bukan kita yang menentukan. Bukan kita panitia surga, panitia akhirat, bukan. Ya, daripada ngurusin hisab orang lain, yang mending uruslah diri kita sendiri dulu. Bekal kita nanti menghadapi akhirat gimana? Menghadapi Allah gimana? Dosa kita seberapa? Pahala kita seberapa banyak? Itu. Gak usah mikirin hisabnya Pak Jokowi nanti gimana. Itu urusan dia. Lebih baik ente komentarin ini. Nah, ini. Ini kelakuan dari ajaran mana ini? Apakah ajaran Islam pernah mengajarkan ini? Tapi kok ngomong-ngomong kok yang beginian gak ada yang demo ya? Gak ada yang keluar-keluar gitu. Gak sevokal yang kemarin pas Trans 7 ngomentarin pesantren. Jadi menurut Jim ini gimana? Apakah boleh? Tolong dibahas juga ini. Ini gimana nanti hisapnya di akhirat? Rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Pada hari ini Sabtu 20 Desember 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi menyatakan akad massal 50.030 unit KPR Sejahtera, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan, dan serah terima kunci dimulai. You beat my drum hard. Malah mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Ini kan respons yang luar biasa ya. Dan orang-orang yang dengar akan bilang, wah Islam nih gue nih, jelas Islam nih gue seneng nih respon kayak gini nih. Jadi Islam nih gue nih, ya kan ya. Bukan dengan mohon maaf nih kata-kata an titik-titik ing gitu kan ya. Atau misalnya ba titik-titik-ngan gitu ya, atau iya kayak gitu nggak kayak gitu maksudnya. Jadi artinya respons apa yang diharapkan sehingga orang itu justru jadi berpihak pada pesantren. Kita benar-benar nunjukin di pesantren ini kita memang nunjukin bahwasanya kita tuh ngajarin adab, bukan seperti yang dituduhkan menghamba pada manusia, bukan seperti yang ditunjukkan kayak cuma feodalisme dan segala macam, tapi benar-benar akhlak. Jadi coba tunjukin akhlak yang tadi dipelajari di pesantren itu, bagaimana caranya merespons situasi kayak gini gitu maksudnya. Nah artinya coba tuh ulama yang lain ketika mereka dihina, mereka bilang begini, aku nggak tahu
bagaimana cara bales omongan dia, karena aku nggak pernah tahu kata-kata buruk. Bayangin tuh, artinya ya kalau ada orang nggak pernah diajarin buruk, gimana dia bisa ngomong buruk gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya dia responsnya justru kata-kata yang jelek, ya ini berarti jangan-jangan di sana diajarin begitu. Apa yang sesungguhnya terjadi di hulu Aceh Tamiang? Berdasarkan analisis berbasis AI yang kami lakukan, kami menemukan ternyata sebagian besar daerah hulu dari Aceh Tamiang adalah lahan sawit. Perhatikan, seluruh area yang berwarna hijau muda ini adalah lahan sawit yang estimasi luasnya mencapai 35.188 hektar atau 18% dari seluruh Aceh Tamiang. Sebagai perspektif, 35.000 hektar itu sama dengan 11 kali luas kota Yogyakarta. Lebih jauh lagi, kami menemukan dari 35.000 lahan sawit di daerah hulu Aceh Tamiang tersebut, beberapa lahan di antaranya berada di dalam kawasan yang terlarang. Pertama, kami menemukan lahan sawit di dalam kawasan Taman Nasional yang estimasi luasnya mencapai 488 hektar. Kedua, kami menemukan 5 lahan sawit di dalam kawasan hutan lindung dengan estimasi total luasnya mencapai 525 hektar. Di dalam analisis ini, kami juga menemukan 3 lahan terbuka yang total estimasi luasnya mencapai 895 hektar. Melihat lokasinya yang menempel atau berada di dalam perkebunan sawit, besar kemungkinan lahan terbuka tersebut juga tengah dipersiapkan untuk menjadi lahan sawit. Idealnya, bagian hulu itu diselimuti hutan alam yang memiliki kemampuan untuk mengatur lalu lintas air, termasuk yang disimpan dan yang akan turun ke hilir melalui sungai-sungai. Jejaring berwarna biru tua ini adalah jalur-jalur sungai yang mengalirkan air dari hulu Aceh Tamiang yang merupakan dataran tinggi dan berlerek, ke hilir yang merupakan dataran yang relatif lebih rendah dan landai, yang ujung terjauhnya adalah lautan. Tapi ketika air yang mengalir ke hilir itu meluap dan tumpah keluar dari jalur-jalur sungai, maka ada permasalahan yang terjadi di hulu. Kita perhatikan lagi citra satelit Kabupaten Aceh Tamiang sebelum banjir akhir November lalu. Area-area berwarna oranye ini adalah pemukiman warga. Jaringan berwarna merah ini adalah jalan-jalan raya yang menghubungkan ribuan lokasi di Aceh Tamiang. Lingkaran kecil berwarna-warni ini adalah sekolah-sekolah di sana, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, hingga pendidikan tinggi. Simbol palang merah, palang hijau, dan wajik berwarna-warni ini adalah fasilitas umum di sana. Ada rumah sakit, puskesmas, tempat ibadah, pasar, tower telekomunikasi, dan tower transmisi listrik. Dan ini adalah Aceh Tamiang setelah banjir bulan November lalu. Kita saksikan betapa bagian hilir Aceh Tamiang begitu terdampak oleh banjir. Hampir seluruh pemukiman warga, sekolah-sekolah, tempat ibadah, rumah sakit, puskesmas, pasar, jaringan listrik, dan jaringan telekomunikasi terdampak oleh banjir yang datang dari hulu. Dan kita tahu kemampuan sawit untuk mencegah banjir itu adalah rendah jika dibanding hutan alam. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor inheren, seperti proses pembukaan lahan sawit yang menyebabkan pemadatan tanah karena penggunaan alat berat. Sifat tanaman monokultur yang sedikit tumpukan sisa organiknya membuat tanah miskin nutrisi, cenderung kering dan keras. Kemudian jenis akar sawit yang dangkal yang menyebabkan tanah di sekitarnya menjadi terpecah. Yang semua faktor tersebut menyebabkan air relatif sulit untuk meresap. Ditambah, karakter kanopi sawit yang lapisan vegetasinya tidak beragam, mempercepat aliran permukaan ketika hujan turun, yang dapat memicu banjir. Dari kajian yang pernah kami sampaikan sebelumnya, luas perkebunan sawit rakyat yang dikelola oleh 12.000 petani di Aceh Tamiang adalah 25.828 hektar, dan luas lahan sawit yang dikelola oleh 31 korporasi adalah 45.641 hektar. Lalu, siapa yang memiliki dan mengelola lahan sawit seluas 35.000 hektar di daerah hulu dari Aceh Tamiang tersebut?
Dari besaran luasnya, 35.000 hektar lebih besar dari luas perkebunan rakyat dan lebih kecil dari luas lahan sawit 31 korporasi. Dari lokasinya, 35.000 hektar lahan sawit tersebut berada di daerah hulu yang relatif jauh dari pemukiman. Bahkan, beberapa di antaranya masuk ke dalam kawasan taman nasional dan hutan lindung yang seharusnya terlarang untuk ditanami sawit. Pemerintah harus menjelaskan beberapa hal penting di sini. Pertama, mengapa daerah hulu yang seharusnya tempat untuk menampung dan mengatur lalu lintas air dibiarkan dideforestasi dan ditanami sawit hingga 35.000 hektar. Kedua, siapa yang mengelola 35.000 hektar lahan sawit di daerah hulu tersebut? Ketiga, mengapa ada lahan sawit di dalam kawasan hutan lindung dan taman nasional? Tentu kita tidak mempermasalahkan perkebunan sawit rakyat. Pertama, karena luasnya hanya sekitar 25.828 hektar. Dan yang kedua, karena kebun sawit tersebut merupakan mata pencaharian utama bagi 12.000 keluarga atau 48.000 rakyat kecil jika kita berasumsi satu keluarga terdiri dari 4 orang. Setiap petani bergantung hidup kira-kira pada lahan sawit sebesar 2 hektar. Yang kita pertanyakan lebih jauh adalah 31 korporasi yang menguasai 45.641 hektar lahan sawit, yang artinya setiap korporasi rata-rata mengelola dan menikmati hasil dari 1.472 hektar atau 684 kali lipat dari rata-rata lahan sawit 2 hektar yang dikelola oleh seorang petani. Yang juga kita pertanyakan adalah dari 84.000 hektar total lahan sawit di Aceh Tamiang, masih ada sisa sebesar 13.289 hektar yang sampai saat ini belum dapat kami temukan data yang bisa mengkonfirmasi pemilik atau pengelolanya. Banjir di Aceh Tamiang dan di wilayah Sumatera lainnya harus menjadi titik bangkitnya kesadaran yang melahirkan perubahan nyata di dalam pengelolaan kekayaan alam oleh pemerintah. Jika tidak, rasanya kita telah menyia-nyiakan suatu pelajaran yang sangat mahal dari peristiwa banjir di Sumatera pada akhir November yang lalu. Ada sekolah di Bulukumba yang rusak lalu diviralkan sama gurunya. Si gurunya dipanggil sama Satgas dari Dinas Pendidikan. Habis itu meminta maaf dibacakan sambil gemeter. Aku nggak terima. Bukan persoalan klarifikasi itu sesuatu yang etis atau tidak etis videonya, tapi lebih pada adakah anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pak Purbaya, Pak Tito Karnavian, silahkan untuk dicek bagaimana alokasi anggaran dan peruntukannya, apakah tepat sasaran atau tidak di Bulukumba, dan rasa-rasanya auditlah Dinas Pendidikannya. Yuk, Assalamualaikum besti-besti, love Indonesia kesayangan si akunya, jumpa lagi di Viral for Justice dengan hashtag kita Justice for Pak Guru Ahmad Firman. Save SDN 156 Kaluku Bodoh, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Memang Sulawesi Selatan bukan daerah pemilihan si akunya sih. Cuma kan aku DPR RI katanya, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Boleh dong kalau spill dikit, ada persoalan di Republik Indonesia yang bukan dapil. Ini ada kasus yang menurut aku contoh bullying dewasa kepada orang dewasa. Nah, apa masalahnya? Ada sekolah di Bulukumba yang rusak lalu diviralkan sama gurunya. Si gurunya dipanggil sama Satgas dari Dinas Pendidikan. Habis itu meminta maaf dibacakan sambil gemeter. Aku nggak terima. Ini bukan persoalan bahwa ada Satgas yang mencoba meluruskan. Harusnya Satgas itu adalah mencoba untuk segera memperbaiki sekolah yang rusak. Itu sekolah negeri loh. Saya sangat menyesal atas tindakan yang saya lakukan dan berkomitmen bersama dengan warga sekolah lainnya untuk mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan dan bebas dari segala kekerasan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan ketentuan bila mana saya menuliskan keterangan yang salah, yang tidak benar, dan kembali mengulangi perbuatan tidak menyenangkan, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan segala kerendahan hati, saya mohon maaf kepada semua pihak. Nah, aku udah sampai kantor. Selamat pagi. Jadi kenapa aku merasa bahwa perasaanku aja sih, bahwa ini contoh bullying yang terjadi pada orang dewasa.
sampai gemeteran. Pak Guru Ahmad, semangat Pak Guru Ahmad ya. Dari apa yang disampaikan oleh Pak Guru Ahmad dan klarifikasi dari Dinas Pendidikan, ini dia klarifikasinya. Tapi buat si aku akhirnya bukan persoalan klarifikasi apakah itu sesuatu yang etis atau tidak etis videonya, tapi lebih pada apakah sebetulnya adakah anggaran untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Nah, aku mau nge-spill sama kalian, ini aku dapat informasi anggaran dari transfer pusat ke daerah untuk Kabupaten Bulukumba. Pak Purbaya, tolong dilihat bener nggak nih anggarannya sebesar ini dan ada yang belum terserap loh, termasuk untuk fisik, ini dia. Untuk postur TKD Kabupaten Bulukumba, transfer ke daerah dari pemerintah pusatnya 1,174 triliun. Dan untuk pembangunan fisiknya yang disebut dengan dana alokasi khusus fisik ada 108,96 miliar. Yang sudah terserap 66,92 miliar. Jadi sekitar 61,42%. Artinya masih ada sisanya, yaitu sebesar 42,04 miliar. Ini sudah mau akhir November. Desember bentar lagi selesai tutup buku 2025. Tuh kan, anggarannya ada, udah mau akhir tahun, terus katanya dibangunnya, dibenerinnya baru nanti di 2026. Kenapa nunggu 2026? Pakai aja tuh sisa anggaran. Masih ada loh transfer pusat ke daerah untuk fisik yang belum terserap untuk Kabupaten Bulukumba. Dipakai. Ya, setuju nggak Desti-Besti netizen? Anyway, kalau ada yang tahu medsosnya, dinas pendidikannya di sana atau satgas yang terkait, yuk di-spill yuk. Kita silaturahmi seluruh Indonesia netizen ke medsos para yang sangat berkuasa itu. Dan Pak Guru Ahmad sekali lagi tetap semangat. Apapun yang terjadi, suaramu telah membuat Indonesia memperhatikan SDN 156 yang harus diperbaiki pakai anggaran negara. Salam sopan Indonesia. Ini terkait sertifikasi influencer, gua setuju ya. Terutama influencer yang ngebahas tentang saham, tentang kesehatan, tentang hukum ya. Tapi kalau untuk influencer yang mengkritik kebijakan pemerintah, gua nggak setuju mereka harus disertifikasi ya. Karena kritik terhadap pemerintah itu diatur dalam konstitusi. Pemerintah adalah pelayan rakyat yang digaji oleh rakyat. Jadi wajar kalau kebijakannya dikritisi oleh siapapun, termasuk influencer ya. Ini jangan sampai aturan ini dijadikan alat oleh pemerintah untuk membungkam suara rakyat. Ya. Ini mendingan Komdiji, ya, pejabatnya dulu yang disertifikasi. Biar kagak ngasal bikin kebijakan tolol yang menyengsarakan rakyat. Paham lu? PA. Belum rapatnya Pak Prabowo yang diliput media di Aceh. Yang membahas anggaran pemulihan pasca bencana. Kalian tahu yang digelontorkan Pak Prabowo berapa? 51,82 triliun rupiah untuk memulihkan 3 kota kawasan Sumatera pasca bencana. Kayak gini masih kalian bilang katanya Presiden menghemat anggaran matamu. Udah nonton belum? Ini rapatnya diliput media, masuk di sosial media, masuk di mana-mana, tinggal cek di dalam berita. Kalau ada yang bilang hoax, memang tolol kalian. 51,82 triliun itu kalau dikurs ke ringgit itu sekitar 12 miliar ringgit. Itu bukan nilai yang sangat sedikit, itu banyak sekali. Dan kalian tahu warga Aceh, kalian menerima 25 triliun. Sedangkan di Padang, di kawasan Sumatera yang lainnya itu cuma 13 dan 12 kalau nggak salah. Cuman dapat setengahnya dari kalian pun nggak ada. Bersyukur. Ini masih mau bilang Presiden menganaktirikan kita juga Indonesia, kita ini anak tiri. Masih mau bilang kayak gitu? Masih mau bilang pemerintah menganaktirikan kita, anak emasnya hanya Jawa, masih mau bilang kayak gitu.
Untuk dana Aceh, untuk memulihkan Aceh aja, Presiden menggelontorkan sekitar 25,41 triliun rupiah. Itu kalau dikurskan ke ringgit, itu sekitar 6,28 miliar ringgit. 6,28 juta, miliar, bukan juta lagi. 6,28 miliar ringgit, bukan 1 atau 2 juta ringgit. Kalian tahu? Kalian nggak usah bilang lagi bahwasanya kalian itu dianaktirikan. Pemerintah nggak ada menganaktirikan kalian. Nggak ada. Terus nanti ada buzzer yang nggak suka sama presiden pasti bilang pakai gini, 1 triliun nanti yang nyampe ke rakyat cuman 10.000, 5.000. Ya itu jadi tanggung jawab kalian sebagai warga, sebagai masyarakat untuk mengawal dana-dana ini. Ikuti perkembangan berita, bertanya kepada pejabat kalian. Bahkan untuk korban yang terkena bencana, khusus rumah-rumahnya yang hancur, akan dibuatin rumah oleh Pak Prabowo. Surat-surat kalian akan diurus secara gratis. Kalau sempat tiba-tiba kalian lagi ngurus KTP, tiba-tiba bayar, ya kalian bilang di sosial media biar kita semua tahu, terus biar kita semua bantu. Jangan diem-diem aja. Ngomong, speak up, sampaikan di sosial media biar kita bisa bantu. Jangan diem-diem aja. Kalau kalian tuh dijolimi sama pejabat kalian tuh ngomong. Kan punya mulut kan, ngomong. Kalian dijolimi sama pejabat kalian diem-diem aja. Bisanya cuma mencari kambing hitam, salah orang Jawa. Itu salah si Jawa. Jawa nggak tahu apa-apa, jangan dibawa-bawa. Kalau kalian mengalami kezoliman, kalian ngomong. Ada sosial media, ngerti internet kan, punya HP kan, ngomong, punya mulut tuh ngomong. Tanya, Pak, kan Pak Prabowo ngasih anggaran segini, ngasih rumah segini, kok aku cuma dapat rumah seperti ini, cuma dapat pintunya, rumahnya kok nggak layak. Ngomong, speak up. Jadi masyarakat memang harus kritis biar pejabat daerah kalian nggak sewenang-wenang. Andai kan kalian ngerti speak up dari dulu ya. Aku rasa kota kalian udah megah ngalah-ngalahin Jawa. Belajar ngomong, jangan taunya adu domba, jangan ngeluh aja. Ngomong, belajar ngomong. Mengapa Prabowo hanya kuasai kejaksaan dan BIN, sedangkan kepolisian dan KPK masih di tangan Jokowi? Pakar Hukum Tata Negara Dr. Refli Harun menyampaikan bocoran menarik dalam sebuah diskusi yang dimuat di Medsos 19 Desember 2025. Menurutnya, dari info lingkaran dalam istana sampai saat ini, setelah lebih dari setahun pemerintahan Prabowo, konon mereka mengeluh karena baru bisa menguasai kejaksaan dan BIN, sedangkan kepolisian dan KPK masih di tangan mantan presiden sebelumnya. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, fakta saat ini kita tahu bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit yang saat ini menjabat dan konon akan menjadi Kapolri terlama setelah era reformasi, bahkan Prabowo takut untuk menggantinya, adalah bagian dari apa yang disebut dengan geng Solo pro Jokowi. Dan KPK saat ini, yaitu periode 2024-2029, yang dianggap publik banyak catatan masalah, telah ditetapkan di masa akhir rezim Jokowi. Setio Budianto, pensiunan polisi yang terpilih sebagai ketua KPK, diikuti wakil ketua yaitu Fitroh Roh Cahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Konon mereka dipilih karena mudah untuk disandera. Banyak pihak meyakini setelah upaya sistematis pelemahan KPK dengan menempatkan di bawah presiden pada masa Jokowi. Di tanggal 13 Februari 2019, sebanyak 9 fraksi di DPR menyetujui revisi Undang-Undang KPK. Dengan begitu, lembaga anti rasuah ini tidak lagi menjadi lembaga independen karena kelembagaannya berada di bawah presiden. Berbarengan dengan revisi tersebut, Komisi 3 DPR pada 12 September 2019 memilih Firly Bahuri sebagai Ketua KPK pada periode 2019-2023 dengan mendapatkan 56 suara. Karena revisi ini, para pegawai KPK kemudian perlu berubah status menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Dampaknya pada 25 Mei 2021, sebanyak 51 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan diberhentikan. Kedua, setelah Presiden Prabowo dilantik, Jaksa Agung sebenarnya masih orang yang lama, tetapi dia dipertahankan dan mulai mengungkap kasus besar yang dianggap mulai mempreteli pengaruh Jokowi dalam kabinet Prabowo. Salah satu kasus yang menarik yaitu mengutip Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Anang Supriyatna, yang mengakui bahwa rumah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung, Febri Adriansyah, telah dijaga personel TNI sejak lama. Bukan oleh polisi karena konon ada indikasi tekanan teror dari pihak kepolisian. Menurut Anang, pengamanan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap Febri dan keluarganya dari kemungkinan intervensi pihak luar.
mengingat kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar sedang ditangani, seperti korupsi timah senilai 300 triliun rupiah, Pertamina Patra Niaga 285 triliun rupiah, hingga pengadaan Chromebook Kemendikbudristek Nadiem ya senilai 1,98 triliun rupiah. Demikian juga Kepala BIN setelah reshuffle kabinet, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan diganti oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Muhammad Herindra yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Pertahanan dan dilantik pada 21 Oktober 2024. Jelas orang kepercayaan Prabowo di Kementerian Pertahanan sebelumnya. Ketiga, dari bocoran Refli ini kita semakin paham bahwa sampai lebih dari setahun ini atmosfer politik transaksional yang dominan terjadi antara Prabowo dan Jokowi di mana mereka masih dihadapkan pada tarik ulur dan saling mengunci kelemahan masing-masing yang pada ujungnya sebenarnya tidak pernah menguntungkan rakyat. Rakyat hanya menjadi objek dan legitimasi dan itu hanya melanggengkan political game, permainan politik di antara mereka saja, yaitu elit-elit politik. Sehingga publik harus terus lantang untuk melakukan pengawasan dan kontrol, serta terus menyerukan aspirasi perubahan yang mendasar, karena hakikatnya sesungguhnya dari demokrasi itu bukan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tetapi faktanya adalah dominasi oligarki, baik oligarki ekonomi, yaitu para pemodal alias cukong kapitalis yang bersekongkol dengan oligarki politik, yaitu elit politik yang jahat. Paham sampai di sini? Salam melek politik. Ibu asal Indonesia ini ingin punya anak tapi tidak mau menikah, sehingga dia memilih jalan untuk melakukan program donor sperma di Taiwan. Jadi kabarnya sperma yang akan dikirim itu berasal dari seseorang di Inggris dan ibunya akan menjalani program bayi tabung di Taiwan. Perlu diketahui bahwa hal seperti ini diperbolehkan teman-teman, tapi status kewarganegaraan anaknya harus jelas nantinya. Jadi kemarin ada salah satu video cuplikan dari petugas imigrasi di kantor imigrasi Jakarta Selatan. Jadi pada intinya ibu ini ingin mengurus dokumen terkait dengan prosedur bayi tabung dengan donor sperma di Taiwan. Ia tidak ingin ada ikatan pernikahan. Jadi secara hukum di Indonesia, yang tertera di akte kelahiran anaknya tersebut, nantinya adalah anak dari seorang ibu. Kabarnya sperma tersebut akan berasal dari seorang pria di Inggris dan dikirim ke Taiwan. Meskipun prosedurnya semua dilakukan di luar negeri. Anak yang lahir nantinya akan berkewarganegaraan Indonesia. Jadi anak tersebut tidak akan punya paspor Taiwan karena Taiwan menganut kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Nah, sang ibu juga mengurus dokumen di KDEI Taipei. Ini tuh kantor perwakilan Indonesia di Taiwan dan mendaftarkannya di Dukcapil Indonesia. Pokoknya petugas imigrasi tersebut menanyakan legalitas dokumen dan mencegah kewarganegaraan ganda. Karena di Indonesia itu tidak menganut kewarganegaraan ganda penuh. Nah, karena nggak ada buku nikah, petugas akan menggantinya dengan dokumen pendukung lainnya. Seperti surat pernyataan bahwa anak tersebut memang tidak punya paspor asing. Kalau kalian ditanya, kapan nikah? Kalian bisa jawab begini. Kapan? Seolah-olah pertanyaannya cuma tentang tanggal. Padahal yang kalian tanyakan itu masa depan yang harus kami pikul sendirian. Kalian tanya kapan, padahal yang lebih penting itu bagaimana. Bagaimana menikah di zaman di mana upah tidak naik secepat gibah tetangga, di mana negeri masih sibuk mencari pahlawan, sementara guru-guru yang sebenarnya pahlawan sesungguhnya tetap kesusahan. Kalian tanya kapan, padahal kami bahkan masih belajar kenapa menikah. Karena generasi sebelum kami tidak pernah benar-benar mengajarkan cinta, hanya menyuruh menikah seolah itu satu-satunya cara menjadi dewasa. Dan lucunya kami bisa jawab, minggu depan tante, tapi apa gunanya jawaban cepat kalau hubungan terbentuknya lambat? Kami bisa bilang tahun depan om. Tapi apa artinya angka kalau kami masih berproses agar mental kami tidak jenaka seperti laki-laki di generasi Anda? Kami bukan takut menikah, kami hanya sadar membangun rumah tangga itu bukan soal pesta, tapi soal pondasi yang tidak pernah kalian ajarkan. Kalian bilang harus bisa saling mengerti tanpa pernah menunjukkan cara saling memahami. Aneh ya, yang kalian tanyakan itu tanggal, padahal yang kami kejar itu kesiapan mental. Yang kalian ingin tahu itu jawaban cepat, padahal kami sedang menyembuhkan pelan-pelan luka yang sebagian besar diturunkan oleh generasi kalian. Dan lucunya kalian bertanya seakan-akan menikah itu murah, seakan-akan semua orang bisa bahagia asal ada acara, undangan dan pelaminan. Padahal yang paling mahal justru kedewasaan. Dan itu tidak dijual di toko emas tempat kalian beli cincin pernikahan. Jadi kalau kalian tetap penasaran kapan nikah, izinkan kami menjawab. Bukan soal kapan, tapi bagaimana kami bisa membangun rumah yang bukan sekedar ditempati. Bukan soal halal, tapi kenapa kami memilih agar cintanya bertahan dan bukan cuma hubungan yang dipertahankan. Bukan soal dikejar umur, tapi mengejar kematangan yang dulu tidak pernah kalian tunjukkan. Kami mau menikah, kami mau membangun rumah tangga, tapi kami tidak mau mengulang pola lama yang membuat banyak keluarga retak dalam diam. Jadi, kalau kalian tanya kami kapan nikah, jawaban kami sederhana. Saat kami siap mengasihi, menyembuhkan luka, dan tidak mengulang cerita yang kalian tinggalkan. Nggak ada punchline, nggak ada.
Artis majalah Dewasa masuk Kemhan. Ayu Aulia bilang tesnya berat. Ayu Aulia resmi dilantik jadi tim kreatif Kementerian Pertahanan RI dan langsung disorot publik. Ia membantah isu orang dalam, mengaku ikut tes yang sulit, dan menegaskan masuk tim kreatif itu tidak gampang. Ayu menganggap terpilihnya namanya sebagai pencapaian besar di akhir tahun. Korban pencitraan KDM. Korban pencitraan KDM. Mantap. Ternyata konten gue yang kemarin mempertanyakan tentang bahasa Inggrisnya Gibran itu sampai di stitch dan diserang sama akun ini. Seorang haters wakil presiden Gibran Raka Buming Raka, nama haters itu Didi Leon Rich. Itu gue baru ngeh loh. Tapi yang bikin lebih amazing adalah, coba lu lihat tuh viewers, udah 700 ribu anjir. Sumpah, kagak nyangka muka gue bisa sehebat itu untuk menaikkan engagementnya mereka. Oke, karena mereka udah capek-capek nyerang gua, masa nggak ditanggepin ya kan? Yang pertama, gini ya mbak, konten yang mbak comot itu konten sebelum Gibran pidato. Namanya aja belum kejadian, ya wajar dong kalau saya deg-degan. Itu karena saya udah ngelihat kualitas komunikasinya dia kayak gimana. Tapi abis dia kelar pidato, saya kan udah bikin konten lagi. Dan di situ saya mengakui kalau bahasa Inggrisnya Gibran itu keren. Bahkan lebih keren dari bapaknya. Kalau mau fair, ya tampilin video itu juga dong. Terus yang kedua, masalah banyak komen yang nanyain Didi udah bikin apa untuk negara ini. Ini tuh lucu loh. Yang digaji sama negara itu si Gibran, bukan saya. Kenapa jadi saya yang ditanyain? Saat ini saya kerja untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Masalah kontribusi ke negaranya dalam bentuk pajak. Sedangkan Gibran itu wakil presiden. Dia dibayar pakai duit rakyat. Itu artinya dia makan duit pajak saya. Makanya saya berhak mengkritisi dia pakai cara saya. Apa salahnya? Yang ketiga, di situ ada narasi kalau saya adalah hatersnya Gibran. Ini nih, ini kebiasaan pendukungnya Jokowi. Selalu ngecap pengkritisi sebagai pembenci. Padahal saya berharap dengan kritik itu, si Gibran bisa introspeksi dan jadi semangat untuk menaikkan kualitasnya. Kalau punya presiden dan wakil presiden yang bagus, kan kita semua yang untung. Benar nggak? Jangan malah ngirim pasukan buzzer untuk menyerang pengkritiknya. Apalagi sampai ngirim aparat buat nangkap pengkritiknya. Itu otoriter namanya. Dah, gitu aja tanggapan saya untuk Mbak yang baik. Saya nggak akan kritik Mbaknya. Karena Mbak bukan pejabat publik. Jadi saya ngerasa nggak punya hak untuk mengkritik. Apalagi sampai nyerang Mbaknya. Oke, semoga selalu sehat dan sukses selalu ya Mbak. Gak kaget dan gak terkejut sama sekali. Cuman heran aja guys. Gak tua, gak muda, kader partai ini kok sukanya korupsi. Bencana jadi ladang duit. Korupsi bareng ayahnya di saat rakyat menderita. Bupati termuda PDIP akhirnya dicokot KPK. Ada satu momen yang harusnya bikin siapapun malu setengah mati. Bukan karena ketahuan bohong, bukan karena salah ucap, tapi karena tertangkap basah saat rakyat lagi susah-susahnya. Adekku suara kunang berdiri kaku di depan kamera. Diam, mulut rapat, tatapan kosong. Bukan karena gugup. Bukan karena terkejut, tapi karena permainannya keburu dibongkar. Tanggal 20 Desember 2025, KPK nggak cuma pamer tersangka. Mereka pamer kenyataan pahit. Bupati termuda PDIP Bekasi, yang katanya simbol perubahan, ternyata ikut nimbrong di liga korupsi. Dan bukan sendirian. Ayahnya ikut, pihak swasta ikut, uang tunai 200 juta rupiah ikut mejek. Lengkap, kayak foto keluarga, tapi versi album pidana. Yang bikin perut mual bukan cuma angka, bukan cuma 9,5 miliar Ejon Project. Bukan cuma 4 kali setoran, tapi konteks waktunya. Ini bukan saat daerah lagi surplus. Bukan saat APBD santai. Ini terjadi di tengah situasi bencana, ketika rakyat lagi ngerasain pahitnya hidup. Banjir, rusak, pemulihan lambat, bantuan seret, harga naik, kerjaan susah. Dan di saat yang sama, di ruang-ruang kekuasaan, proyek sudah dilelang diam-diam sebelum dilelang resmi. Ijon dulu, urusan rakyat belakangan. Kalau mau jujur, ini bukan sekadar korupsi. Ini pengkhianatan dalam level paling telanjang. Bencana buat rakyat, berkah buat pejabat, mari kita jujur sebentar. Bencana itu selalu punya dua wajah. Buat rakyat kecil, rumah rusak, usaha mati.
penghasilan nol, trauma berkepanjangan. Buat sebagian pejabat, anggaran darurat, proyek cepat, penunjukan langsung, uang muter kencang. Dan disitulah moral diuji. Sayangnya, ujian ini sering lulusnya cuma di atas kertas, gagal total di nurani. Kasus Ade Kuswara ini jadi contoh telanjang. Ketika daerah butuh pemulihan, yang terjadi justru jual beli proyek di belakang layar. Proyek belum jalan, duit sudah ngalir. Tender belum buka, amplop sudah tebal. Ijon Project. Bahasa halusnya komitmen, bahasa aslinya uang pelicin biar proyek aman di tangan sendiri. Dan ini bukan recehan, total 9,5 miliar rupiah. 4 kali setor. Bukan spontan, bukan kebetulan, ini pola. Artinya apa? Artinya ini bukan kesalahan sesaat, ini kebiasaan, ini sistem, ini cara kerja. Kami percaya kamu karena kamu muda. Lalu dibalas apa? Publik Bekasi pernah percaya. Percaya bahwa anak muda beda. Percaya bahwa generasi baru lebih bersih. Percaya bahwa yang muda belum tercemar. Dan Ade Kuswara berdiri di atas kepercayaan itu. Dipilih, dibelain, dibanggakan. Bupati termuda, kata mereka. Simbol perubahan, kata pendukungnya. Harapan baru, kata relawan. Tapi harapan itu dibalas dengan apa? Dengan praktik lama. Dengan gaya busuk yang sama. Dengan mental, ambil dulu, urusan rakyat nanti. Ini yang bikin marah bukan main. Karena rakyat nggak cuma kehilangan uang negara, mereka kehilangan harapan. Dan kehilangan harapan itu lebih mahal dari 9,5 miliar rupiah. OTT, itu bukan kebetulan, itu akumulasi kebusukan. Keserakahan. Kasus ini bermula dari aduan masyarakat. Artinya apa? Artinya orang-orang di bawah sudah muak. Sudah lihat pola, sudah curiga, sudah dengar bisik-bisik, sudah tahu siapa minta apa, lewat siapa. KPK cuma masuk di fase terakhir. Fase ketika bukti cukup, fase ketika uang bicara lebih keras dari pencitraan. Penggeledahan dilakukan, rumah diperiksa. Dan ketemu apa? Uang tunai 200 juta rupiah. Bukan di kantor, di rumah pribadi. Ini penting, karena uang di rumah itu bukan sekadar barang bukti. Itu simbol. Uang haram dibawa pulang ke ruang keluarga. PDIP, kaderisasi, dan dongeng moral. Sekarang kita sentil yang lebih besar. Partai. PDIP selalu bangga dengan jargon partai wong cilik, partai kader, sekolah politik, ideologi kerakyatan. Pertanyaannya sederhana. Di mana semua itu ketika kadernya korupsi saat bencana? Ini bukan kader sembarangan, ini kepala daerah. Ini produk resmi partai, lewat proses politik, lewat restu struktural. Dan ini bukan pertama, bukan kedua, bukan ketiga. Mau muda, mau tua, daftar kader PDIP yang dicokok KPK itu panjang. Bedanya cuma umur, polanya sama. Kalau kaderisasi katanya ketat, kalau pendidikan ideologi katanya kuat, kenapa korupsi tetap jadi menurutin? Atau jangan-jangan yang diajarkan bukan integritas, tapi cara bertahan dan berbagi jatah? Saat rakyat antre bantuan, elit antre setoran. Coba bayangkan kontrasnya. Di satu sisi, warga antre bantuan. Berkas bolak-balik. Bantuan telat. Janji manis di baliho. Di sisi lain, perantara mondar-mandir. Setoran jalan, proyek dibagi, rekening aman. Dan semua itu terjadi dalam satu kabupaten. Ini bukan tragedi alam, ini tragedi moral. Bencana seharusnya jadi alarm empati. Tapi bagi sebagian pejabat, itu malah lonceng kasir. Pengkhianatan paling menyakitkan, itu yang datang dari harapan. Kalau yang korupsi itu politisi tua, yang wajahnya sudah kenyang baliho, yang rekam jejaknya abu-abu, rakyat mungkin cuma geleng kepala. Tuh kan, biasa. Tapi ketika yang jatuh adalah ikon perubahan, rasa sakitnya beda. Ini kayak ditipu orang yang kamu bela mati-matian. Kayak dipalak sama orang yang bilang, saya mewakili rakyat. Dan itulah yang terjadi di Bekasi. Ade Kuswara bukan cuma ditangkap KPK. Dia menjatuhkan ekspektasi satu generasi. Dari ikon perubahan jadi tahanan, bupati termuda PDIP tumbang di tangan KPK. Mari kita mulai dari satu kalimat yang dulu sering diulang-ulang pendukungnya. Akhirnya Bekasi punya bupati muda, segar, bersih, dan beda.
Kalimat itu dulu terdengar keren. Sekarang terdengar kayak lelucon basi yang enggak lucu. Karena faktanya yang beda cuma usianya. Cara mainnya sama aja. Pencitraan. Barang dagangan paling laku di politik adikku suara Kunang bukan naik sendirian. Dia naik bareng branding, foto senyum ramah, konten belusukan, video dekat rakyat, gaya santun, sopan, low profile lengkap. Paket politisi muda kekinian. Kalau politik itu marketplace, adikku suara adalah produk bestseller. Labelnya anak muda, dekat rakyat, anti korupsi. Era baru, masalahnya label itu palsu. Karena di balik feed yang rapi, ada alur duit yang berantakan. Di balik caption empati, ada perhitungan ijon proyek. Di balik jargon perubahan, ada praktik lama yang dipoles. Dan publik ketipu. Lagi, ikon regenerasi yang gagal total. PDIP dan pendukungnya sempat menjual adikku suara sebagai bukti regenerasi. Katanya ini contoh bahwa partai bisa melahirkan pemimpin muda. Tapi yang lahir justru versi muda dari penyakit lama. Ini bukan regenerasi nilai, ini regenerasi wajah. Korupsinya tetap, nepotismenya tetap, main projectnya tetap. Cuman aktornya lebih muda dan lebih lincah main kamera. Kalau begini caranya, jangan salahkan publik kalau bilang yang diregenerasi cuman umurnya, bukan integritasnya. OTT, titik balik yang menghancurkan segalanya. Setiap politisi punya satu momen penentu. Bagi adikku suara, momen itu datang bukan di podium, tapi di ruang OTT KPK. Begitu KPK masuk, semua runtuh. Narasi bersih ambruk, branding santun rontok, simbol harapan berubah jadi simbol malu. Dan OTT itu kejam, karena OTT nggak peduli usia, nggak peduli citra, nggak peduli status anak muda. OTT cuma peduli satu hal, bukti. Dan ketika bukti bicara, semua pencitraan jadi sampah visual. Muda, itu bonus, bukan jaminan. Ini poin penting yang sering sengaja dibelokkan. Tidak ada yang salah dengan pemimpin muda. Yang salah adalah menganggap muda sama dengan otomatis bersih. Usia itu bonus biologis. Integritas itu hasil didikan dan pilihan. Dan kasus ini membuktikan satu hal pahit. Anak muda juga bisa rakus kalau sistem dan lingkungannya membenarkan. Bahkan, dalam beberapa kasus justru lebih nekat. Kenapa? Karena belum cukup takut. Belum cukup kenyang malu. Dan sering merasa masih panjang karier. Masalahnya hukum nggak peduli umur. Politik digital, cantik di layar, busuk di belakang. Kita hidup di era politik digital. Segalanya visual. Segalanya bisa diatur. Senyum bisa diulang. Video bisa diedit. Narasi bisa dikurasi. Tapi uang tunai nggak bisa diedit. Aliran duit nggak bisa difilter. Dan KPK nggak bisa dibohongi pakai konten. Kasus adikku suara ini bukti telanjang bahwa politik medsos itu cuma bungkus. Isinya tetap ditentukan oleh mental. Dan kalau mentalnya kesempatan itu rezeki, maka kekuasaan berubah jadi ATM berjalan. Ketika harapan dijadikan modal politik, yang bikin kasus ini terasa lebih pahit adalah harapan rakyat dijadikan modal kampanye. Anak muda diangkat bukan karena kapasitas, tapi karena laku dijual. Rakyat disuguhi narasi. Ini generasi baru. Ini masa depan. Ini harapan. Padahal di balik itu yang terjadi adalah rekrutmen instan. Asal muda, asal punya backing, asal bisa menang. Soal integritas nanti dulu, toh bisa dipoles. Dan hasilnya ya seperti ini. PDIP dan dosa yang terus diulang. Sekali lagi ini bukan soal satu orang, ini soal pola. PDIP sering bilang, kami punya sekolah kader. Kami ideologis, kami terstruktur. Pertanyaannya, kenapa lulusan-lulusannya terus nyasar ke KPK? Kalau ini kejadian sekali, bisa dibilang kecolongan. Kalau berulang, ini kegagalan sistemik. Dan ironisnya, yang sering dikorbankan adalah narasi rakyat kecil. Seolah-olah korupsi itu kesalahan individu. Padahal yang mencetak individu itu mesin partai. Dari dipuja ke dijauhi. Politik itu kejam, hari ini dipuja, besok dilupa. Saat adikku suara ditangkap, banyak yang langsung jaga jarak. Yang dulu bangga, mendadak diam. Yang dulu memuji, mendadak lupa. Inilah realita kekuasaan. Loyalitas berhenti di pintu rutan. Dan disitulah kita lihat siapa yang benar-benar percaya dan siapa yang cuma numpang menang. Pelajaran pahit untuk pemilih. Kasus ini harusnya bikin pemilih mikir ulang. Jangan mudah terpukau umur. Jangan mudah percaya citra, jangan telan mentah-mentah narasi perubahan. Tanya hal paling dasar. Track record.
lingkungan. Siapa di belakangnya? Siapa yang diuntungkan? Karena kalau tidak, kita cuma akan mengulang siklus yang sama. Korupsi satu darah. Ayah anak kompak main proyek. KPK bongkar jaringan keluarga. Ada satu kalimat klasik yang sering dipakai buat cuci tangan. Korupsi itu bukan bawaan lahir. Betul. Tapi ada satu kalimat lanjutan yang sering sengaja dihapus. Korupsi bisa dipelajari di rumah. Dan kasus adikku suara kunang ini adalah contoh paling telanjang. Karena ini bukan cerita pejabat sendirian. Ini paket keluarga. Ayah anak, satu darah, satu lingkaran, satu jalur. Bukan cuma kompak pas lebaran, tapi juga kompak ngatur proyek. Ayah sebagai jalur pendek kekuasaan. Mari kita buka pelan-pelan, biar nggak ada yang pura-pura bego. HM Kunang itu siapa? Secara formal, dia kepala desa. Secara sosial, dia ayah dari bupati. Secara praktik, dia diduga pintu belakang kekuasaan. Di banyak daerah, ini pola lama. Orang tua pejabat jadi perantara juru pesan yang bisa dihubungi. Orang dekat, bahasanya sopan, isinya kotor. KPK menduga HM Kunang bukan sekadar numpang nama. Dia aktif bergerak, minta, nego, ngatur. Kadang bahkan tanpa sepengetahuan anaknya. Dan justru di situ masalahnya makin busuk. Saya Bapak Bupati, itu mata uang. Di politik lokal, kalimat ini punya nilai tukar tinggi. Saya orang tuanya. Tidak perlu jabatan tinggi, tidak perlu tanda tangan resmi. Cukup status keluarga. Dan banyak pihak swasta paham betul ini. Kalau mau cepat, kalau mau aman, kalau mau proyek, jatuh ke tangan sendiri lewat jalur keluarga. Inilah yang disebut KPK sebagai jalur pendek. Bukan lewat mekanisme, bukan lewat kompetisi, tapi lewat relasi. Dan kalau jalur ini dibiarkan, pemerintahan berubah jadi usaha keluarga berbaju negara. Korupsi, itu ditiru bukan diturunkan. Mari kita lurusin satu hal penting. Tidak ada gen korupsi. Tidak ada DNA suap. Tidak ada kromosom ajon project. Tapi ada proses belajar sosial. Anak melihat, anak menyerap, anak menormalisasi. Kalau sejak kecil yang dilihat adalah urusan bisa diatur, yang penting kenal orang. Jabatan itu alat, uang pelicin itu biasa. Maka ketika anak pegang kekuasaan, dia tinggal melanjutkan. Bukan karena jahat sejak lahir, tapi karena dididik salah. Dan di titik ini, dosa orang tua jadi berlipat. Keluarga pejabat, sekolah pertama korupsi. Kita sering bicara soal sekolah kader partai, tapi lupa satu hal. Sekolah pertama itu rumah. Kalau di rumah, kekuasaan dipamerkan. Relasi dijadikan alat. Jabatan jadi kebanggaan. Uang datang tanpa penjelasan. Jangan heran kalau anaknya menganggap itu normal. Makanya ketika ayah dan anak terjerat bersama, itu bukan kebetulan. Itu hasil proses panjang, dan ini jauh lebih berbahaya daripada korupsi individu. Karena ini melahirkan dinasti kebusukan. Nepotisme, racun yang dibungkus kekeluargaan. Banyak yang masih suka bilang, itu kan bantu keluarga. Tidak, itu nepotisme. Dan nepotisme itu bukan cuma soal jabatan, tapi soal akses. Akses informasi, akses proyek, akses keputusan. Dalam kasus ini, status ayah bukan sekadar ayah, tapi alat legitimasi. Dan selama partai dan sistem menutup mata, praktik ini akan terus hidup. PDIP dan tradisi tutup mata. Sekarang kita balik lagi ke partai. PDIP sering bicara soal gotong royong, kerakyatan, anti-feodalisme. Tapi praktik di lapangan, keluarga pejabat bebas berkeliaran di sekitar kekuasaan. Tidak dicegah, tidak dibatasi, tidak diawasi, bahkan sering dianggap biasa. Padahal inilah bibit korupsi paling subur. Kalau partai serius, harusnya ada aturan keras, keluarga inti steril dari urusan proyek. Tapi itu jarang terjadi. Kenapa? Karena banyak yang diuntungkan. Satu keluarga, banyak korban. Yang sering dilupakan dalam kasus seperti ini adalah korbannya bukan cuma negara, korban utamanya rakyat. Proyek jadi mahal, kualitas diturunkan, pemulihan lambat, layanan publik kacau, dan semua itu berakar dari satu hal. Keputusan yang dikunci di lingkar keluarga. Negara kalah oleh meja makan, anggaran kalah oleh obrolan keluarga. Kepentingan publik kalah oleh kepentingan darah.
OTT KPK, pintu yang membuka semua aib. Ketika KPK masuk, yang terbongkar bukan cuma uang, tapi relasi. Siapa hubungi siapa, siapa lewat siapa minta apa. Dan publik akhirnya lihat, ini bukan bupati yang kecolongan, ini keluarga yang bermain. OTT ini seperti lampu sorot di ruang gelap. Dan begitu menyala, bau busuknya kemana-mana. Ini bukan kasus terakhir kalau dibiarkan. Mari jujur, kasus ayah anak ini bukan anomali. Ini contoh. Dan selama budaya ini dibiarkan, akan terus muncul versi-versi berikutnya. Nama boleh beda, daerah boleh beda, partai bisa sama, bisa beda. Tapi polanya, keluarga, kekuasaan, uang. Dan kalau publik cuma marah sebentar lalu lupa, siklus ini akan terus hidup. Uang ijon miliaran terbongkar, politik cepat kaya, rakyat kebagian janji. Sekarang kita bongkar dapurnya. Biar jelas. Biar nggak ada lagi yang pura-pura bilang, ah itu kan cuma isu. Tidak, ini modus. Ini skema. Ini cara kerja. Dan cara kerjanya sangat sederhana, makanya awet. Ijon Project. Duit jalan dulu, negara nanti. Ijon Project itu apa sih? Bahasa gampangnya, bayar dulu, menang belakangan. Pihak swasta setor, pejabat janji. Tender, formalitas. Aturan, disiasati. Dalam kasus ini, angkanya jelas. 9,5 miliar rupiah. 4 kali penyerahan. Lewat perantara. Bukan transaksi emosional. Ini bisnis terencana. Dan yang bikin tambah busuk, uang itu bukan buat bangun daerah, tapi buat mengamankan akses. Artinya apa? Artinya proyek pemerintah sudah dijual sebelum dimulai. Rakyat cuma penonton. 200 juta rupiah di rumah. Simbol korupsi yang dibawa pulang. KPK nemu 200 juta rupiah di rumah pribadi Ade Kuswara. Banyak yang fokus ke angkanya. Padahal yang lebih penting adalah lokasinya. Di rumah, bukan di kantor, bukan di rekening proyek, tapi di ruang privat. Itu artinya apa? Korupsi sudah menyatu dengan kehidupan sehari-hari. Uang haram sudah dianggap wajar. Sudah tidak perlu disembunyikan jauh-jauh. Sudah jadi bagian dari rezeki. Dan kalau sudah sampai tahap itu, yang rusak bukan cuma sistem, tapi nurani. Pihak swasta, jangan pura-pura suci. Sekarang kita sentil yang sering lolos dari amarah publik, pihak swasta. Sarjan dan kawan-kawan ini bukan korban. Mereka aktor aktif. Mereka tahu sistemnya rusak. Dan mereka memanfaatkannya. Kalau tidak ada yang setor, tidak ada yang minta. Kalau tidak ada yang mau beli proyek, tidak ada yang jual. Ini simbiosis. Busuk bareng. Untung bareng. Jadi jangan lagi ada narasi seolah-olah korupsi itu cuma dosa pejabat. Ini industri. Proyek negara jadi barang dagangan. Di titik ini kita harus jujur. Negara sering kalah oleh transaksi. Proyek jalan bukan karena kebutuhan, tapi karena siapa yang sudah bayar. Kualitas bisa ditekan, bisa diakali, bisa dikompromikan. Yang penting margin balik. Rakyat dapat apa? Jalan cepat rusak, bangunan asal jadi, banjir datang lagi, lalu siklusnya berulang, bencana lagi, anggaran lagi, ijon lagi. Ini lingkaran setan. Dan Ade Kuswara hanyalah satu mata rantai.